supaya kami paham akan kebenaran yang Kau berikan bagi kami. Kami sungguh menyadarinya, tanpa Engkau kami tidak akan sanggup, tidak mampu, tidak bisa melakukan apapun juga. Betapa kami menyadari diri kami ini sangat lemah. Tapi kalau Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, ini menjadi satu anugerah yang besar bagi setiap kami semua, ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur sore hari ini, setelah kami mendengar firman-Mu, kami hamba-Mu dan kami setiap kami semua, kami berjanji mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Ada satu pertanyaan begini Bapak Ibu ya. Apakah ada Bapak Ibu di tempat ini yang mengalami mujizat? Mujizat begini. Pada saat kita membutuhkan sesuatu, kita stres, kita berdoa, terus kita mengalami mujizat. Ada? Ibu ya, Ibu maju sebentar ya, cerita sebentar aja ya. Ini penting saudara ya. Ibu mic-nya bisa alami mujizat apa Bu? Ya, satu aja ya, banyak. Ini waktu saya kuliah, itu saya kan di Semarang, saya suka pinjam buku di perpusda. Nah, jadi ini mujizat kecil tapi buat saya tetap mujizat. Saya sudah mengembalikan buku. Waktu itu saya sudah, memang waktu itu karena hari Sabtu sudah mau tutup, saya berikan pada petugas bilang, oh ya Mbak saya catat. 2 minggu kemudian ada surat datang dengan tulisan mohon segera mengembalikan buku karena Anda sudah terlambat 2 minggu. Saya pikir kok bisa ya bukunya belum kembalikan, saya belum kembalikan. Saya ingat betul. Waktu itu ibunya pakai baju training gitu. Terus saya sampai apa? Ya saya hafal training warna kuning Pak ya. Waktu itu terus saya gini, kok bisa ya? Apa saya salah pikiran, saya cari dulu di rumah tidak ada. Karena saya ingat betul saya sudah kembalikan. Di bis itu ya terus terang karena saya namanya dengan otoritas yang bersangkutan kan tetap ada perasaan takut, khawatir nanti bagaimana. Saya datang di bis itu Tuhan bagaimana caranya ini? Saya kalau membeli buku itu tidak bisa karena itu buku sudah tahun 79, mungkin sekarang sudah tidak keluar. Terus saya menemui petugasnya, Bu ini saya dapat surat. Oh ya tidak bisa Mbak, ini harus Mbak mengganti persis dengan bukunya. Loh ya saya cari di mana Bu? Ya tidak tahu bagaimana. Saya tiba-tiba ada terpikir coba dicari di rak. Saya iseng ke rak gini Bu, coba saya cari ya. Saya cari di rak mungkin sudah ada. Saya pergi ke raknya, saya pikir naik ke trisut atau gimana ya. Terus kemudian ya saya melihat bukunya tuh nyempil di belakang. Jadi petugasnya tuh hanya menaruh tapi tidak menata kembali. Jadi bukunya tuh ketumpuan dengan buku-buku yang lain. Buat saya mujizatnya adalah di antara sekian, kalau Anda pernah ke perpusda di Jalan Sriwijaya Semarang itu bukunya tua, banyak sekali dan hampir mustahil untuk menemukan buat saya. Tapi Tuhan menunjukkan dicari dulu. Itu buat saya mujizat kecil tapi luar biasa. Dan saya tidak harus mengganti bukunya lagi. Ya, terima kasih. Lebih tua bukunya daripada ya. Ini yang disebut mujizat, saudara. Nah, saya percaya begini. Saya tulis sesuatu, ya. Tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita selain pencipta kita atau Tuhan. Setuju? Setuju ya? Tidak ada yang lebih tahu tentang diri kita selain pencipta kita. Hari Rabu yang lalu saya ke Bandung, pulang hari Jumat, ya. Berangkat nggak masalah, saya berangkat dengan salah satu teman. Tidak ada masalah, Semarang, Bandung, at least 5 jam. Nah pulangnya itu yang masalah. Ini
mobil nggak bisa lari. Jadi kami lewat tol itu mentok 80, saudara. Ini mobil kenapa gitu? Nah kalau pas jalannya naik 40. Lagi bedanya apa? Karena Pak odong-odong gitu kan? 8 jam saudara. Jalan Bandung, Semarang, naik tol. Itu 8 jam. Ini apa gitu ya? Ini mobil yang nggak kuno-kuno amat lah. Tahun 2018 kan baru 2 tahun gitu ya. Terus akhirnya Sabtu kemarin saya bawa ke Astra. Nah, saya ngomong ini mobil nggak bisa jalan. Oh, nggak mungkin Pak, atau gimana nanti kami cek. Oke, 3 jam nanti Bapak kesini lagi. Oke, itu hari Sabtu. Jam 9 saya masuk, jam 1 saya datang. Katanya masih di tes drive Pak. Masuk tol, oh oke sip. Gitu ya. Nah, jam 2 orangnya Pak. Dia ngomong gini, kami tidak menemukan, pusing. Dan semua teknisi di sini tidak tahu ini penyebabnya apa. Gitu. Jadi ini mobil udah dibersihin karena ini matic, udah pakai kelistrikan semuanya, udah di reset, tapi tetap dicoba sama dia memang nggak bisa jalan. Nah dia ngomong begini, ini kami sedang tunggu, saya sudah hubungi pihak Jakarta, ini ada kasus khusus. Nah ternyata mobil bapak ini yang nomor 2, yang nomor 1 loh Pak, persis. Itu masih baru lagi. Tapi nggak bisa lari, saudara. Saya ngomong sama dia, ini mesti panggil pencipta mobil ini. Ya Pak, makanya kami panggil teknisi dari Jakarta khusus untuk menservis mobil Bapak dan mobil itu, 2 mobil itu. Saya percaya begini, pencipta itu lebih paham dari yang diciptakan. Setuju ya? Saudara dan saya ini ciptaan Tuhan yang lebih bertanggung jawab terhadap diri kita adalah Tuhan. Seperti tadi disaksikan oleh Ibu worship leader kita. Ini mujizat saudara. Mungkin bagi kita lah buku, itu buku tahun 79 ya. Susah itu carinya. Saya tidak tahu itu buku apa. Komik, novel, atau apa. Pokoknya itu buku lah. Tapi itu mujizat. Tadi baru ngobrol-ngobrol. Nah, waktu tadi ngobrol-ngobrol, ada yang kesaksian. Tuhan selalu memberkati, mencukupi pada saat yang tepat dengan jumlah yang tepat. Pernah lihat mujizat seperti itu? Atau pernah mengalami itu dalam hal keuangan? Ya, Ibu mau cerita? Maju ke depan. Iya, ini mumpung masuk YouTube loh Bu. Iya, Ibu bisa dikasih mic-nya. Ya, oke. Cerita singkat ya. Ya, boleh di sini. Terima kasih. Selamat sore sama saudara-saudara kami. Kami mengucap syukur bahwa doa saya itu terjawab sungguh saya. Saya kepengen rindu mempunyai HP Pak. Sama-sama saya bisa tahu saya bilang sama Tuhan, aku kepengen sekali punya HP. Ya. Walaupun anakmu kau punya 2, aku bahkan kepengen sekali 1 kali saja. Kepengen memang saya dulu punya ini aja. Itu udah rusak ya. Aku tuh rindu untuk membacakan firman Allah. Nah itu saya tuh bilang sama Kak Noni, kebetulan pergi tempat saya. Kak, Ibu kok nggak datang Bu? Maaf, aku nggak datang. Sebabnya apa? Aku nggak punya HP. Aku nggak bisa maaf. Saya mau ngambil perjamuan suci. Nah, anak saya bilang ini Mah harus melalui streaming Mah. Kalau streaming Mama itu nggak bisa, apalagi Mama nggak punya HP. Terus karena ini kebetulan, Kak, aku minta perjamuan suci ya. Oh iya Bu, silakan. Habis itu, terus saya pulang terus saya rindu Tuhan. Aku tuh pengen punya HP sekali. Walaupun second aku tuh untuk membaca. Untuk firman Allah bisa saya pahami gitu aja Pak ya. Terus ya kemudian Kak Noni datang teman saya, Bu, sama sore Bu, siang apa sore ya? Terus siang, terus ya ada apa Kak? Ya aku mau main-main sini boleh. Terus Bu,
Kak Noni bilang gini, aku terus terang, aku nggak mau ikuti streaming, aku tuh nggak punya HP. Terus wah ibu kurang beruntung, aku tuh punya tablet tuh dia tak kasihkan seseorang, ibu kurang beruntung, ibu berdoa aja. Nggak begitu lama saya memang berdoa, setiap jam 3 saya itu berdoa, Tuhan aku ingin punya HP. Ya terus Kak Noni itu kemudian datang lagi, misi Bu, ibu ada di rumah ada, Bu ini Bu ada HP Bu, walaupun second nggak apa-apa ya Bu. Ibu Ede ini dari mana? Dari Bapak siapa? Bapak Suwabi. Wah puji Tuhan, saya mengucap syukur sekali, luar biasa doa saya itu dijawab. Ya walaupun itu second saya hargai, saya imani, wah puji Tuhan. Terus saya tadi bilang sama Kak Noni, Kak aku tidak bisa memahami pakai HP kok, Kak saya itu orang desa ya Kak ya, walaupun anakku sudah tekniknya sudah memenuhi HP, saya tuh tidak pernah pegang HP kayak gini Kak. Ya belajar dulu, walaupun itu maaf ya Kak ya, itu memang aku bersyukur aku sudah dapat bisa memahami pakai Alkitab. Itu maaf batunya drop ya Kak. Ya enggak apa-apa, aku berdoa aja Bu, entar dapat yang baru. Puji Tuhan saya dan itu. Saya enggak merasa kecewa, enggak, saya bersuka cita saya diberi HP sama Pak Noni melalui Bapak Suwati. Terima kasih atas pemberiannya, untuk berarti bagi kami. Mengucap syukur kami mengucap syukur sekali. Kami bisa membaca firman Allah. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bila mana ada yang memberkati kami, ya puji Tuhan, ya kan? Aku mengucapkan terima kasih ya sudah memiliki HP itu. Udah berarti bagi kami. Itu Pak kesaksian kami, Pak. Terima kasih. Berkati ya Bu ya. Ya, Pak Wati masih ada punya 5. Bapak Ibu yang belum punya HP bisa hubungi Pak Wati. Nah itu yang disebut Tuhan sebagai pencipta itu paham persis kebutuhan. Saudara dan saya ciptakan. Amin. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan Tuhan kita. Karena dia pencipta, dia bertanggung jawab persis tepat terhadap ciptaan. Ini mesti dipahami Pak. Kalau saudara dan saya memahami ini, hidup kita mesti enak. Ini bukan sesuatu yang ya bener lah kok banyak ada. Ini kalau saudara dan saya menerima tentang hal ini, hidup kita nanti bisa kita nikmati. Karena kita dengan PD-nya. Kenapa? Kita ini ciptaan Tuhan. Nah mesti diyakini dari awal dulu saudara dan saya, kita diciptakan karena diingini oleh Tuhan sendiri. Dan tidak ada rancangannya yang gagal atas hidup kita. Amin. Kita coba baca Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Mazmur 33 ayat 10 dan 11. Bisa ditampilkan? Oke, atau saya bacakan. Oh bisa ya. Bapak Ibu perhatikan ini ya, perhatikan di depan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Tuhan bisa menggagalkan rencana yang jelas. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, rancangan yang jelek juga. Tapi perhatikan ayat yang berikutnya. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun. Hebat. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu harus terjadi. Kalau yang lain mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu berkata, engkau reka-rekakan pun, aku akan membuat itu terjadi. Makanya tidak heran saat kita punya masalah terus kita berteriak, kita berdoa minta kepada Tuhan dan Tuhan buat mujizat. Karena apa? Memang itu yang Tuhan rencanakan. Apa
apapun mujizat itu. Hebat. Karena apa? Dia sungguh bertanggung jawab terhadap diri kita. Saudara coba mengingat beberapa puluh tahun ke belakang. Siapakah kita? Nah, sekarang kita lihat yang sekarang. Ini karena Tuhan. Kalau kita punya keluarga, punya anak, punya cucu, punya rumah, misalnya, atau punya yang lainnya, itu semua ada dalam rancangan Tuhan, yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan planningkan terhadap saudara dan saya. Kalau kita tidak mempercayai ini, hidupmu dan hidupku, wah, mau jadi apa? Stres. Ini saatnya pembuktian. Kemarin kan sudah diketok palu tuh Indonesia resesi minus 3,49%. Dan kalau saudara baca di berita-berita itu, kedepannya akan tambah susah. Terjadi PHK massal. Dan ini sudah mulai terjadi. Mulai banyak perusahaan tutup, gak kuat, gak mampu. Perusahaan-perusahaan gede mulai mengurangi karyawannya. Kenapa? Gak mampu. Untuk membantu cash flow-nya mereka sampai jual obra, jual rugi. Untuk apa? Membantu cash flow-nya supaya tetap hidup. Dan ini pembuktian apa yang diplan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kalau sampai saat ini kita masih bisa hidup, kalau sampai saat ini kita masih mengalami mujizat, itu semua karena pencipta kita tahu apa yang harus dilakukan terhadap ciptaannya. Amin. Ini menarik. Masalahnya sekarang begini, kalau kita punya masalah persoalan, seringkali kita tidak merasa bahwa ini semua terjadi karena memang Tuhan inginkan. Bukan Tuhan inginkan, Tuhan izinkan. Sehingga kalau saya boleh ngomong, persoalan, masalah yang kita alami sebetulnya itu memang lazim atau sudah umum terjadi selama kita hidup. Jadi kalau kita mengalami persoalan masalah, ya memang itulah hidup kita. Karena dari situlah sebetulnya Tuhan buat mujizat atas hidup kita. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Ini ayat yang sering kita baca, ya. Jadi kalau kita punya masalah, itu tidak ada yang aneh. Sudah lazim kalau kita punya masalah. Jadi jangan heran kalau kita punya masalah. Sampai kapanpun juga kita punya masalah. Dan masalah kecil itu akan tertutup kalau ada masalah yang lebih besar. Lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau apa? Karena saudara dan saya akan melewati itu semua. Ini ayat ini berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, lazim, umum, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saudara dan saya manusia. Jadi kalau kita mengalami pencobaan, masalah, itu tidak melebihi kemampuan kita. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatannya. Dia setia dan Dia tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Hebat. Kalau kita baca ayat ini, kita renungkan, sebetulnya inilah bukti cinta pencipta kita, cinta Tuhan kita kepada kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Karena Dia selalu memberikan jalan keluar. Ini selanjutnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Komplit loh saudara. Sehingga kamu dapat menanggungnya, tetap dapat menanggungnya. Jadi Tuhan sudah punya desain. Kalau kau punya masalah, lazim
dicobai, Tuhan berikan jalan keluar. Karena apa? Dia setia. Ini mesti dipahami semua. Kalau saudara tidak memahami hal ini berat. Tapi kalau kita memahami hal ini, saudara dan saya pasti akan melewati semuanya. Ya. Pencobaan yang Pak Agus alami belum tentu saya kuat mengalami. Betul? Karena tiap orang dicobai masing-masing sesuai dengan kekuatan kita. Pencobaan yang saya alami belum tentu saudara kuat mengalami. Tadi Pak Agus yang saya pulang terus istirahat. Pada saat istirahat saya harus memaksakan diri untuk tidur tanpa bantal supaya lurus Pak Agus, karena saya merasa aduh ngorong menaik. Saya lurus sampai pol lurus. Begitu saya tahu persis, begitu saya pol lurus gitu, sakitnya metabon. Sampai sekarang sakit ini, pusingnya metabon. Wah, kalau ngomong saya pusing ini waduh luar biasa. Tapi saya bersyukur ini ayat ini menguatkan saya. Pencobaan yang saya alami tidak melampaui kekuatan saya. Artinya saya masih mampu menanggungnya. Ya, ini sakit sudah. Wah, ada dirasa keus. Loro kabeh. Wah. Karena saya tahu persis. Ini pencipta saya yang ngomong. Dan saya mempercayainya. Hebat. Dia luar biasa. Pertanyaannya sekarang, terus apa yang kita takutkan lagi? Betul. Apa yang saudara dan saya takutkan lagi sekarang? Kalau janji ini berlaku atas hidup saudara dan saya, apa yang mesti kita takutkan lagi? Lewati step demi step sampai nanti apa yang sudah Tuhan janjikan tergenapi, diberikan bagi saudara dan juga saya. Sesuai dengan kemampuan yang Tuhan kasih, supaya kamu dan aku dapat menanggung. Pernah ada saudara tiba-tiba dikasih berita terus, wah kaget ya, stres kan, peringat gitu, pernah yang ada berita, wah kaget, wah iki piye. Tapi kita berkata, kamu kuat menanggungnya. Kalau kita berkata kamu dapat menanggungnya, ya kamu dan aku dapat menanggungnya. Karena Alkitab yang ngomong, saudara. Ya. Hebat. Itu Tuhan kita. Jadi saat ini kalau kita punya masalah, pastikan bahwa Dia setia. Oleh sebab itu Dia memberikan jalan keluar. Supaya apa? Kita dapat menanggungnya. Ya. Orang lain tidak bisa. Karena tiap orang punya porsinya masing-masing. Setiap rencana Tuhan harus tergenapi atas hidup kita. Amin. Saudara, setiap rencana Tuhan atas hidup kita harus tergenapi. Coba kita buka Ayub pasal yang ke-23 ayat 13 dan 14. Ayub 23 ayat 13 dan 14. Luar biasa. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Amin. Ia, Tuhan, tidak pernah berubah. Saudara dan saya bisa berubah, tapi Dia tidak pernah berubah. Pencipta kita tidak pernah berubah. Apa yang sudah
Amin. Siapa dapat menghalangi dia? Ini mesti merema. Kalau ayat ini berkata siapa dapat menghalangi dia menggenapi rencananya atas hidup saudara dan saya? Tidak ada. Tinggal bagaimana kita mengikutinya. Kita mengerjakannya sampai mengalami mujizat demi mujizat. Ibu yang WL tadi ini baru satu kesaksiannya, padahal kesaksiannya untuk 19 ibu ya. Banyak itu udah diceritakan, nggak selesai. Karena apa? Karena mengalami mujizat. Siapa di sini yang tidak mau mengalami mujizat? Nggak ada kan? Karena setiap hari kita mengalami masalah. Lo bangun tidur kita aja begitu bangun tuh ada masalah, betul tidak? Cerita ini kawanan lah, durung masak lah, bojone ngomel, anak itu dolanan terus, ngaku HP terus, meta gecek yo piye, kono-kono meneh lah, itu masalah semua. Saya umumkan kalau bapak ibu marah terhadap anaknya yang suka main HP, ojo dibanting, ya kumpul ke, karena di sini banyak yang membutuhkan. Ya, wah anaknya diketak gitu. Dolanan tapi terus tak jaluk, tak kena jemaat. Gak kayak kabeh kowe ya. Di sini menerima donasi HP. Tapi ini terjadi. Siapa dapat menghalangi dia? Baca sama-sama. Selanjutnya 2, 3. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Amin. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dilaksanakan. Loh kita nih baca ayat ini apa langsung beringasi sebetulnya? Coba apa sebentar lah ya, apa maskernya dilorok di sini. Terus guyu. Ini ayat luar biasa. Apa yang direncanakan, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Masa kita tidak berbingung membaca ayat ini? Masa kita bilang, wow, berarti tergantung Tuhan dong. Iya, tergantung Dia. Apa yang sudah dikehendakinya dilaksanakan. Ya, nanti dicatat ayat ini. Ya, di rumah diwocok, tidak perlu di-print. Ya, tempelkan ini kamar. Loh, ini. Loh, perlu seperti ini. Supaya ini merema, tetapi dia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan. Saya menikmati hidup saya. Apakah terus menikmati? Enggak. Kadang jengkel. Ya manusiawi lah, jujur. Tapi waktu tadi saya baca kembali ayat ini, roh saya seperti memuncak. Berarti tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Terus kita khawatir apa coba? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Apapun itu tidak ada. Kalau Tuhan ingin saudara dan saya diberkati, pasti dilaksanakannya juga. Kalau Tuhan ingin saudara dan saya sembuh dari penyakit, akan dilaksanakannya juga. Amin. Semua ini ada plan-nya Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bisa menangkap rema ini. Karena kalau enggak hidup kita nanti akan sering mengeluh. Tapi kalau kita bisa menangkap rema ini Saudara, rasanya kita akan menghadapi hidup ini dengan satu kekuatan. Ya, itu yang terjadi. Yesaya 55. Oh, sorry, berikutnya ayat 14 dulu. Ayat 14. Karena Ia, baca sama-sama 2, 3, akan menyelesaikan
banyak Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkan. dimaksudkannya. Ini penting saudara, nanti dibaca lagi dulu Pak ya. Coba kita baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita berkata demikian, sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancangan. Nah, ini sering kali kita minta, kadang walik-walik Tuhan, mbok rancanganku ini di-approve. Mbok aku minta ini tuh Tuhan turuti. Tuhan aku ingin diberkati, tapi berkat sesuai yang aku mau. Mau dituruti, di-approve dong. Nah, Tuhan ngomong gak bisa. Rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancangan. Karena rancanganmu itu terlalu cepat, terlalu murah. Amin. Tapi rancangan Tuhan itu luar biasa. Memang perjalanannya untuk mencapai rancangan Tuhan kita mesti mengalami struggle, persoalan, masalah. Tapi itu diizinkan Tuhan supaya rancangan yang Dia persiapkan, yang Dia rancangkan atas saudara dan saya tergenapi. Beda antara rancangan kita yang short time, jangka pendek. Dan kita lebih suka seperti itu. Pokoknya pengen jaluk entuk. Tapi bagi Tuhan tidak seperti itu. Dia berkata, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Beda yang engkau pikirkan dengan yang aku pikirkan, kata Tuhan, itu berbeda. Yang saya pikirkan dengan anak saya pikirkan itu berbeda. Kalau anak saya pikirkan yang penting happy, kuota orang sampai entek, gitu. Ya kan, ini kan penting orang anak popok. Itu anakku sering loh, saya enggak lapar, enggak, sehari. Ya itu kan apa? Dolanan. Sekolah sampai jam 2:30. Begitu selesai sekolah langsung main dengan teman-teman. Maksudnya di rumah game. Nah dia inginkan, dia tidak mau diganggu. Kalau mau sampai malam, sampai jam 10 malam. Tapi saya punya plan buat dia, boleh main. Gak apa-apa main, tapi ada waktunya. Saat berdoa, kau mesti harus berdoa. Saat baca Alkitab, kau mesti kerjakan baca Alkitab. Sama seperti kita maunya main terus. Tapi rancangan Tuhan itu berbeda. Tuhan ajar kita supaya apa? Kita menjadi tangguh. Coba saudara pikirkan. Umur saya ini 47 loh. Tahun depan 48. Ya. Selama bayi sampai 47 tahun, berapa puluh masalah yang sudah kami lewati. Sama seperti saudara, dari bayi sampai sekarang, berapa ratus masalah. Semakin tua semakin banyak masalah. Dan itu ternyata bisa kita lewati. Artinya apa? Saat kita melewati masalah itu, pastikan Dia bersama dengan kita. Hebat ya? Saya ulangi lagi. Ingat. Makanya ada lagu berkata, hitung berkatmu satu-satu. Nah, ditanyain, berkat Tuhan berapa? Banyak. Betul, kamu hitung satu-satu. Sampai kamu belum selesai menghitung, kamu tertidur. Artinya apa? Tuhan sudah buat banyak hal dari kau lahir sampai umur 47 tahun bagi saya. Itu menunjukkan betapa besarnya apa yang sudah Tuhan tetapkan atas saudara dan saya. Plan-nya itu jelas. Saya tidak pernah berpikir
bisa bicara di tempat ini, saudara, waktu saya kecil itu. Tapi Tuhan sudah punya plan demikian. Kamu harus mengalami ini supaya kau bisa menyaksikan apa yang sudah kau alami. Kan enak, saudara, kalau kita share cerita tentang kesaksian diri kita, kan enak. Karena apa? Kita mengalami. Dan Tuhan tuntun hari-hari sesaat. Bangun tidur, nggak bisa bangun, susah. Karena ada masalah kesehatan mungkin, nggak punya duit. Tuhan kirim duit. Itu mengalami mujizat demi mujizat. Gak ada habisnya. Kemarin gigi saya bermasalah. Gigi saya itu dua-duanya kanan kiri geraham itu tak cabut kabeh. Jadi seorang untuk nih geraham. Jadi nek ngunyah ini saya kira untuk suwi. Karena pada ada giginya. Nah, beberapa waktu lalu bengkak. Saya ke dokter gigi ngomong ini harus pakai gigi palsu. Oke, tidak apa-apa pakai gigi palsu. Gigi palsu itu mau yang gantek jadi satu atau satu-satu? Saya tanya, lebih nyaman yang mana? Kalau nyaman ya satu-satu, karena lepasan. Kalau tidak mau dipakai, dilepas saja. Nah, kalau satu berapa? 1,8 juta. Lah ono sing murah, ono toko watu kira-kira. Iki sempuk gitu. Oh iya. Nah kalau dua, ya 3,6. Ya wes lah. Oh jadi lebih nyaman. Ini bahannya. Gawe sih. Wajib gawe gitu. 1 minggu jadi kanan gini. Nah, waktu saya pakai yang kanan tambah bengkak, yang kirinya enggak. Tapi kan pertama kali pakai gigi palsu kan gak enak sih. Gak enak di sini siapa yang pakai gigi palsu? Oh, aku tak berarti. Gigi itu berarti sangat kabeh ya. Hebat loh. Itu benar bersyukur kalau punya gigi palsu yang iso aja dicabut lah. Bermasalah gitu kalau kita. Saya pakai, akhirnya yang kanan saya kembalikan. Dok sakit dok, dikikir mana? Dikikir, pakai enak saya bawa pulang masih bengkak lagi, pulang balik orang itu lupa pakai. Ini masalah loh saudara. Saudara sakit gigi itu, di sini mesti tidak ada yang sakit gigi ya? Ada? Pernah ya? Enak enggak sih? Wih, kok senggolnya bacok itu, ya tuh? Kok sakit gigi senggol bacok itu? Benar gitu. Karena pakai gigi benar-benar sakit. Sepertinya sepele. Akhirnya jadi. Begitu jadi, aku melepas pakai. Enggak. Malah saya tidak tangguh menaik coba. Kita nanti melewati itu masalah kan? Kalau cuma gitu, oh gitu kan enak ngerasakan. Gelem kan ngerasakan? Enak gelem lah, ya terus usah. Tapi kita melewati itu semua. Ayat berikutnya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan kasih ilustrasi tingginya seperti langit dari bumi. Gak tekan pikiran kita, gak nyandang. Makanya orang usah pengen ngerti yang Tuhan mau, gak usah. Gak tekan kita. Oh model-model kayak gitu kok pengen ngerti apa rancangan Tuhan. Tak tekan. Rancangan Tuhan tuh tingginya seperti langit dari bumi. Terus yang harus kita lakukan apa? Jalani saja. Nikmati saja. Supaya apa? Supaya nanti kita menggenapi. Tiba-tiba kita harus tekan gitu. Sejak corona ini kan katanya kemarin awal-awal tuh suruh berjemur sama jalan kaki atau naik sepeda. Siapa yang melakukan ini? Sepeda ya. Saya jalan kaki ya. Jalan kaki mutar-muter ini panas gitu kan. Kemarin kan awal-awal itu jam 10 toh. Wih, awak blodok gitu kan. Jam 10 pas jam 10 di situ kan panasnya minta ampun. Sekarang katanya jam 8 ya bagus. Yang penting jalan kaki. Ya, kalau saudara maraton atau jalan cukup lama, jalani aja pelan-pelan. Sehari nggak
selesai besok dilanjutkan. Nanti ngerti sampai agar sakit. Betul? Dan kita ngerti. Oh, ini tuh maksudnya Tuhan. Pernah enggak saudara ngalami gitu? Pernah enggak? Siapa yang pernah katakan? Suruh cerita. Oh, ini lumayan kalau di YouTube. Apa mana iso di YouTube? Siapa yang mau masuk YouTube? Kita kasih tahu saudara. Pada saat kita menjalani hidup kita dari hari ke hari, sampai titik tertentu, kita dibuat heran. Oh, jebule ini tak maksudnya Tuhan. Pasti pernah yang kami itu. Oh, maksudnya Tuhan ini aku ben setia. Oh, maksudnya Tuhan tuh aku karena sudah lama tidak baca Alkitab, dengan ada masalah ini, terus aku baca Alkitab, ada satu ayat kayaknya meloncat. Oh, iki jadi maksud. Dan Tuhan berkata, benar, maksudku itu. Kalau masih belum selesai atau belum benar maksudnya, tidak apa-apa, jalani lagi. Kita lewati. Ada rintangan kita lewati. Sampai garis akhir finish. Oh, kayak gini. Finish kedua. Ya kan, masalah kan begitu Tuhan jawab masalah itu, Tuhan kasih solusi jalan keluarnya, selesai kan? Besok harus kita mulai jalan lagi. Betul tidak? Loh, dari hari ke hari kan kita pokoknya ini coba dicek bangun tidur besok pagi. Iku ngomongin masalah, terus kita nyelesaikan masalah, banyak nyelesaikan masalah berarti ono masalah benar, selesaikan benar, terus ono masalah benar. Berarti saudara dan saya hidup bersama-sama dengan masalah. Benar loh. Karena justru dengan masalah itu Tuhan berikan jalan keluar. 1 Korintus 10:13, saat engkau mengalami masalah, aku setia dan aku memberikan jalan keluar supaya apa? Kamu dapat menanggungnya. Masalah demi masalah. Makanya saudara, kalau kita punya masalah itu wes lazim wong isih urip. Saudara tidak mau masalah berarti saudara game over. Betul kan? Tapi selama kita hidup kita mengalami masalah, tiap hari makan sambal, enak kan, pedas, wah pedas. 2 jam kemudian masalah tidak? Masalah. Betul kan? Main jatuh. Di sini kalau makan sambal, main jatuh angkat tangan. Maju. Tapi orang kan ya makan sambal mencret, betul kan? Tapi susah dibalani nah. Balani jenenge golek. Loh iya. Pasti itu. Saya sekarang tidak berani makan sambal. Padahal saya paling suka sambal. Istri dan anak saya, wow. Apa ini anak-anak pete ini? Wah, itu bukan hanya masalah bagi dia, bagi kami semua. Pete kan mampu, ngomong mampu, pipis mampu, semuanya mampu. Itu masalah. Tapi waktu anak saya melihat sambal, dia langsung makan dengan lahapnya, bahkan sambalnya biasa goni pakai sambalnya kata. Kenapa dia suka dengan sambal? Padahal tahu setelah ini bermasalah. Itulah karakter manusia. Makanya kalau kita punya masalah, orang usah pedih. Ora apa-apa. Ngomong kiri kanannya, ora apa-apa. Ora apa-apa. Kenapa? Ya kita memang bersahabat dengan masalah. Untuk apa sih kenapa kita bersahabat? Supaya kita mengalahkan masalah itu, supaya kelihatan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nanti kalau saya umurnya 47 tahun, 47 tahun itu saya punya masalah. Hebat ya? Berarti saudara dan saya orang-orang hebat, makin tua di sini yang umurnya 60 angkat tangan. Orang 20 kabeh. Orang apa? Ya. Tak kasih tahu seumur itulah sebetulnya kita sedang menghadapi masalah dan kita memenangkan masalah itu. Tapi ada yang gagal juga. Orang udah duit, masalah orang berdoa tapi
Itu mengatasi masalah tanpa Masalah. kata pegadaian. Padahal masalah. Iya kan? Pegadaian kan gitu. Ya aku sih pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah reketek. Kok iso lho? Kita mesti bayar anak bungane kok. Kalau mau saudara mengatasi masalah tanpa masalah, saat engkau dan saya menghadapi masalah tentang keuangan, berdoa minta kepada Tuhan. Amin. Karena Dia berikan jalan keluar. Seperti ibu tadi, pengen HP, minta Pak Wadi. Dalam Pak Wadi, bukan gitu. Berdoa minta kepada Tuhan. Ajaib. Ayat terakhir, Ratapan pasal 3. Ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26. Ya. Baca sama-sama ya, pendek ya. Dengan keras. 2, 3. Adalah baik menanti dengan diam apa? Pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam bukan berarti kesendak. Ini artinya sesuatu yang mesti kita lakukan, walaupun itu kita membosankan bagi kita, tapi kita mesti menanti. Ojo kesusu ngambil keputusan yang itu keputusan kita. Tunggu keputusan dari Tuhan. Ini sifatnya aktif, bukan pasif. Saya mau tanya, siapa yang sabar menunggu? Sopo sing ora sabaran angkat tangan. Aku paling dhuwur. Karena aku ora sabaran. Itu banyak orang ngomong, aduh kamu tuh gak sabaran. Memang aku ora sabaran. Aku tuh pokoknya kepengen cepet. Apa-apa ya cepet, mangan ya cepet, pokoknya cepet. Ya kalau Pak Agus aku ora cepet isin. Tapi saya pada dasarnya makan cepet sampai istri saya, adik saya ngomong, kayak ini mbok pangan apa belak? Kenapa? Ya seperti itu. Mas saya itu makan cepet, enggak baik. Di pencernaan ini enggak baik. Karena kalau tak leki gitu loh. Dan saya ini orang yang enggak sabar. Tapi kalau kita ngomong menanti pertolongan Tuhan, harus sabar. Tenang. Orang di duit berdoa. Kalau Tuhan menolong yang lain saat tidak punya duit dan Tuhan kirimkan duit tepat pada waktu, Dia juga akan menolong saudara. Amin. Saya tidak yakin kalau kita sudah menanti dan Tuhan tidak menolong. Dia pasti menolong kita. Cuma cara Dia menolong kita tidak pernah bisa pikir. Benar. Saudara tidak akan pernah bisa mikir cara Tuhan. Kan tadi kita sudah bahas. Seperti tingginya langit dari bumi. Planning Tuhan, rancangan Tuhan. Nah, sekarang ayat selanjutnya berkata, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tunggu sampai Tuhan menolong. Ada saatnya kita mesti akan menunggu cukup lama. Ya, mungkin masih kelihatan segegam awan, atau malah tidak kelihatan. Tidak apa-apa, tunggu itu hujan. Kemarin kan hujannya terus ya. Rumah saya bocor. Itu masalah loh saudara. Pernah ada sih saudara tiba-tiba tidur terus kamarmu buajar tuh dhuwur. Saya pernah loh saudara. Itu malam-malam kami lagi tidur hujan terus, tiba-tiba kamar kami itu ambruk. Buat itu wah, sakit enak turun tuangi kabeh to. Iki piye? Yang boy kayak iki piye to. Ini masalah.
Apa yang saya lakukan? Apakah saya marah-marah? Apakah dengan saya marah-marah tiba-tiba itu berhenti gitu? Tidak. Atau saya teriak dalam nama Yesus ketutup? Tidak perlu lah. Saya menyadari. Saya ngomong sama istri saya, ya udah kasurnya dibalik aja. Nanti basah halah wis biarin. Ambil ember itu delok kok bus. Ya puji Tuhan itu dari delok. Aku ngenteni pindah kamar sebelah. Anak istri saya tak pindah sebelah, aku ngenteni banyu minta. Itu masalah loh saudara. Pagi-pagi saya cari tukang ngeliat, oh lah wong talange kebuntetan godhong. Tadinya bludak. Terus iki terus iki piye ditembel. Terus dicat meneh. Oh, durung ana waktune dicat ala ben malah dadi hiasan ireng ngono. Biasa dipindah. Wong sing delok-delok aku dhewe ora mungkin ana tamu kan delok kamarmu kan tak perlu. Ben itu ireng. Ambrol saudara. Enggak apa-apa. Kasurnya jemur lah. Ngeplek gitu. Istri saya ngomong, tuh punya yang ora usah ngirim tok ditutupi karo spray kan ya ora ketok. Tutup. Lalu spraynya kok buka. Ya ireng, ya udah ora usah dibuka. Lah kenapa tutupi spray kan enggak kelihatan. Jadi kasur saya sampai sekarang itu ya ireng. Ya penting kan tak gotoh. Apa terus nek ireng turune dadi goyang-goyang. Bojoku, oh ya wis ta. Tapi kan elek, lho sampe delok sapa? Lho tapi kan nek didelok elek, lho aja didelok. Tutupi spray, selesai. Kan tergantung nek spraymu resik, ya resik. Gitu. Karena itu 6 blok saudara. Ya itu 6 blok, terus sampingnya juga 6 blok. Ya tidak apa-apa. Selesaikan. Hanya saudara. Pertolongan Tuhan. Ya saya merasa itu pertolongan Tuhan. Ampun sepele. Itu umur berapa? Mungkin 1 tahun yang lalu gitu saudara. Berarti saya pernah mengalami itu. Soal cerita saudara. Luar biasa. Semuanya kalau dipikir simple. Meyakini bahwa semuanya itu dari Tuhan. Semuanya enak. Listrik mati. Ini kan masalah sepele kan. Listrik tiba-tiba mati. Bunyi. Ada mati, koncolnya kabeh mati kabeh kan enak. Sepenanggungan kan gitu. Lagi aku tak mati. Listrikku mati, liane mulai. Mereka orang rasa iri kan. Wah lagi pas panas sih kayak gini. Malam-malam sudah. Iki bebas turun jopo to yo. Kan gitu. Jendelane dibuka. Lah kok masalah anak orang sepengi tok. Turun jopo. Besoknya panggil BTL. Wah ini ada masalah ini. Aku ngerti rotok dihapus. Lah terus biayanya berapa? Ya ini nek tak kerja gitu Pak 500.000. Bojoku lho kok larang. Aku mau lah bisa orang. Ayo wis. Iso kan dandani dhewe. Terus aku yo ngomong BTL lah. Pak iso kurang ora. Ora iso. Nek gelem 500 ora tak tinggal mulai. Yo ojo. Lah piye? Ayo bener ke 500. Ayo wis to. Sekarang ngerti tak semenit tok. Jabut mau diganti jebret 500. Wah itu berdedek loh saudara, ngerti berdedek saudara. Ayo makane. Lah bojoku lu sedina tok 500. Lah kowe kepengen lu sedina 500 tambah panas lho. Ya wis ora apa-apa sedina tapi kan sing penting ngono. Lah kita ra iso kok. Wis tapi enak men yo dengan. Lah ngono kita sekolah BTN. Loh ben ora bayar. Cuma ganti situ udah kok. Ternyata apa dia ngomong ini kipasannya jadi guna ya Pak. Lo kenapa? Ini sih ada konslet. Itu loh yang aku cici. Wah transistor kok Pak kurang atau cuma masang lu jeblan 500. Oh kipas angin masalahnya kita kan nggak tahu.
minta ampun. Ini iso ning 500, Pak. Nah, sing iso nek netok. Pertolongan Tuhan. Saya cerita yang simpel-simpel supaya saudara mengerti bahwa sebetulnya tiap hari, tiap saat saudara dan saya mengalami masalah, dan saudara bisa menyelesaikan masalah itu karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Amin. Karena Dia yang menanggung. Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tinggal nantikan Dia. Selesai. Besoknya enak pasti. Saya berdoa ini merema dalam diri kita. Jadi pulang ke rumah, terus langsung tiba-tiba lagu mati tengah rumah. Tonggo kabeh urip ojo dulu bayar 500. Kulit kipas angin. Mati itu saudara. Hari-hari kesehari kita akan lewati. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang sudah kami dengar malam hari ini, biar ini menerima dalam hidup setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh menikmati hidup yang kami jalani bersama dengan Engkau. Dan kami melewatinya dengan penuh ucapan syukur, karena sesungguhnya Engkau lebih bertanggung jawab terhadap hidup kami daripada hidup kami bertanggung jawab pada diri kami. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau membuka mata rohani kami, memperlihatkan kepada kami betapa karya-Mu besar atas hidup kami. Rancangan rencanamu itu sudah Kau sediakan, Kau tetapkan, dan tolong kami untuk melewatinya dari hari ke hari, supaya kami boleh mengalami Engkau Tuhan, dan kami sampai kepada garis akhir yang Kau tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami semua, dan Kau menolong setiap kami semua. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.